Halo Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Mungkin Sobat Pintar ketika jalan-jalan ke bank, banyak sekali orang-orang bank, customer service, ataupun teller di bank yang selalu bertanya, Pak, Bu, apakah sudah pernah punya investasi? Baik ada ataupun tidak, nanti akan selalu dijual produk-produk tertentu. Dan kebanyakan yang dijual bukanlah produk investasi, melainkan produk asuransi unit link. Simple sekali alasannya mengapa mereka jualnya unit link bukan produk investasi. Karena produk unit link memberikan hasil yang lebih banyak kepada banknya tersebut. Jadi bank sendiri memberikan target-target penghasilan kepada si karyawan-karyawannya. Sehingga karyawan-karyawan bank lebih cenderung menjual produk asuransi. Karena simple, penghasilannya lebih banyak bagi perusahaannya, yaitu bank sendiri. Dan ini memudahkan mereka mencapai target mereka yang sudah diberikan. Baik targetnya itu merupakan bagian terbesarnya ataupun hanya sebagian kecil dari KPI-nya ataupun performanya. Karena dengan menjual produk-produk asuransi, karyawan-karyawan di bank ini akan lebih mudah mencapai target mereka yang sudah ditargetkan oleh bank tersebut. Di episode hari ini, semoga Sobat Pintar bisa mendapatkan informasi yang lebih jauh mengenai produk unit link, apakah ini merupakan investasi ataukah ini bukan investasi. Simak episode ini hingga habis. Jadi, apabila Sobat Pintar masih bingung mengenai produk unit link, Sobat Pintar bisa langsung ke episode sebelumnya. Jadi di episode sebelumnya, saya sudah pernah membahas produk unit link secara lebih mendetail. Namun hari ini saya akan membagikan informasi apakah ini merupakan investasi ataukah bukan. Jadi kalau kita mau menganggap ini adalah sebuah investasi yaitu unit link, maka yang harus kita beli adalah produk unit link yang berupa back-end unit link. Yang mana secara singkat back-end unit link adalah unit link yang tidak mengenakan biaya akuisisi namun mengenakan biaya penarikan. Maksudnya seperti apa? Jadi premi yang kita bayarkan itu langsung dimasukkan ke produk investasi setelah dikurangi biaya-biaya yang sudah ditentukan ataupun sudah diberikan. Misalnya yang paling awam adalah biaya administrasi, biaya asuransi dasar, dan asuransi tambahan. Setelah itu, sisanya dimasukkan ke jenis investasi yang kita pilih. Itu bisa dianggap sebagai investasi kalau kita membelinya memiliki tujuan tertentu. Tujuan tertentu itu bisa berbagai jenis. Bisa berbentuk beasiswa, bisa berbentuk dana pensiun, bisa berbentuk tujuan keuangan tertentu, misalnya untuk beli mobil, rumah, dan sebagainya. Tapi yang paling penting yang harus dicatat adalah kalau misalnya kita membeli produk unit link, back-end unit link secara spesifik, dan kita memiliki tujuan keuangan tertentu, akan lebih baik apabila jaraknya adalah minimal 7 hingga 10 tahun. Karena pada umumnya, produk back-end unit link tidak akan mengenakan biaya penarikan apabila kita tarik setelah tahun ke-7. Yaitu di awal tahun ke-8, kalau kita sudah tarik, maka tidak akan kena biaya. Namun akan lebih optimal dan mungkin lebih menyenangkan bagi si agen apabila kita menariknya di tahun ke-11. Ya selain kita nabung, selain kita dapat hasil investasinya kalau misalnya hasilnya positif, tentunya yang paling penting adalah kita juga bantu mendukung si agen agar bisa berkarir lebih lama. Jadi ini adalah win-win solution. Namun saya sendiri, saya lebih suka untuk menjualnya hingga masa waktu tertentu. Misalnya nih, kalau misalnya si nasabah membeli untuk beasiswa anaknya, berarti kan 18 tahun ataupun 17 tahun tujuannya. Nah, saya biasanya menyarankan agar nasabah membayarnya mungkin 17 hingga 18 tahun. Tujuannya agar si nasabah tidak perlu membayar angka yang terlalu besar setiap bulannya. Karena apabila kita memperpendek periodenya, tentunya kita butuh untuk berinvestasi secara reguler dengan angka yang lebih besar agar tujuan keuangannya tercapai. Jadi tujuannya bukan karena dapat komisi, tapi lebih ke tujuan keuangannya lebih mudah tercapai dengan angka yang ditabung lebih kecil. Terutama apabila si nasabah memiliki anak lebih dari satu. Namun
ada nggak produk asuransi unit link yang tidak termasuk investasi? Banyak sekali jawabannya. Yang pertama adalah yang front end unit link, yaitu produk unit link yang mengenakan biaya akuisisi. Kalau misalnya belum tahu tentang biaya akuisisi, simak episode sebelumnya, karena saya ada bahas sedikit mengenai biaya akuisisi. Dan yang jenis kedua adalah asuransi unit link yang hybrid, yang mana mengenakan 50-50. 50% biaya akuisisi dan 50% tidak terkena biaya akuisisi. Namun yang hybrid seperti ini biasanya tetap mengenakan biaya penarikan, walaupun angkanya biasanya lebih kecil dibandingkan dengan back-end unit link. Namun, produk ini sangat baik apabila kita gunakan untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Terutama misalnya kita ingin mencapai tujuan seperti beasiswa tadi. Karena kalau kita belinya reksadana, apabila terjadi sesuatu kepada si orang tua, baik meninggal, sakit kritis, cacat tetap total, maka tidak ada orang yang bisa menabungkan reksadana ini. Berbeda dengan asuransi unit link, apabila terjadi risiko tadi, maka akan ada yang menyetorkan dana ini ke polisi anak tadi. Sehingga tujuan keuangan yang tadinya ingin kita capai, yaitu dana pendidikan, akan tercapai. Berbeda, mungkin ada beberapa yang sudah menabungnya sebelum menikah ataupun sejak dari gaji pertama. Itu mungkin saja bisa dan mungkin saja tidak perlu membeli asuransi unit link yang berbentuk back-end unit link. Jadi kalau misalnya Sobat Pintar ditawari oleh karyawan bank ataupun pegawai bank, tanya kembali nih, ini produk asuransi unit link jenis yang mana? Kalau misalnya tidak bisa jawab, berarti ini masih agen baru ataupun pegawai baru. Akan lebih baik coba tanya yang lebih senior agar bisa mendapatkan jawabannya. Kalau masih tidak terjawab, akan lebih baik kalau kita pikir-pikir dulu. Jadi jangan gegabah. Tidak perlu takut kok, karena dengan menunda beberapa hari untuk mendapatkan informasi, terutama membeli produk untuk jangka panjang, akan jauh lebih bijak daripada secara gegabah langsung beli di saat itu pula. Ingat, yang namanya investasi tidak ada jaminannya. Jadi setelah kita tahu produknya, kita sudah oke nih. Misalnya tujuannya adalah untuk tujuan keuangan tertentu yang harus memiliki perlindungan. Maka belinya back-end unit link. Saya nggak akan ngomong merek karena tentunya di Indonesia hanya segelintir perusahaan yang menjual back-end unit link. Karena back-end unit link seperti yang sudah saya sebutkan di episode sebelumnya, tidak memiliki manfaat yang sangat lengkap dibandingkan dengan front-end unit link. Karena ini memang cenderung disengajakan seperti itu. Namun back-end unit link adalah salah satu kendaraan yang sangat baik untuk membantu kita mencapai tujuan keuangan plus pertanggungan ataupun perlindungan. Setelah kita selesai memilih, setelah kita selesai membeli, yang paling penting berikutnya adalah memilih jenis alokasinya. Jadi dana kita yang kita bayarkan ke perusahaan yang berbentuk premi tadi, nantinya sisanya kan akan diinvestasikan. Pertanyaannya, akan diinvestasikan kemana? Pada umumnya, di perusahaan asuransi hanya ada 4 pilihan dana, yaitu yang pertama adalah dana ekuitas ataupun dana yang dimasukkan ke saham. Yang kedua adalah pendapatan tetap ataupun fixed income, ataupun yang lebih dikenal dengan obligasi. Dan yang ketiga adalah pasar uang ataupun money market, yaitu tempat berjual beli surat utang jangka pendek yang mana jatuh temponya di bawah 1 tahun. Dan yang terakhir adalah dana campuran, yang mana merupakan kombinasi yang 3 tadi. Perlu saya akui bahwa dana investasi di asuransi cenderung pertumbuhannya masih lebih rendah daripada reksadana, dikarenakan jenis investasi ataupun jenis instrumen yang boleh dipilih oleh perusahaan asuransi agak terbatas, dikarenakan perusahaan asuransi diwajibkan untuk menginvestasikan misalnya di saham adalah saham-saham yang unggulan. Sehingga saham-saham lapis 2 dan yang seterusnya tidak boleh disentuh oleh fund manager ataupun manajer investasi. Sehingga cenderung pertumbuhannya agak lambat. Jadi Sobat Pintar jangan terkejut kalau misalnya hasilnya cenderung lebih kecil. Karena yang kita utamakan di sana bukan hanyalah investasinya, tapi juga perlindungan yang diberikan. Mana yang lebih baik? Kembali minta lakukan risk profile assessment dari si agen ataupun pegawai bank tadi. Karena tanpa risk profile assessment tentunya bagaikan dokter tanpa diagnosa sudah memberikan obat dan akhirnya bisa saja salah obat. Ini sering terjadi dan bahkan ini paling banyak kejadian ketika tahun 2008 terjadi,
di mana terjadi krisis keuangan di Amerika Serikat yang menyebabkan pasar modal pada ambruk. Di saat itu, banyak juga nasabah yang terkejut, dananya tiba-tiba tergerus 30-40%. Dikarenakan mereka tidak melakukan risk profile assessment tadi, yang akhirnya mereka merasa mereka dirugikan dan ditipu oleh pihak bank dan juga pihak agen. Maka sangat penting untuk kita lewati risk profile assessment ketika kita memilih yang namanya jenis dana investasi tadi. Jadi saya rangkup secara singkat bahwa dalam produk asuransi unit link ada 3 jenis, front end, back end, dan hybrid. Yang paling baik untuk mencapai tujuan keuangan, yang mana tujuan keuangan dalam bentuk misalnya dana pensiunan, dana pendidikan anak, adalah jenis back end unit link. Sedangkan front end unit link dan yang hybrid tadi akan lebih cocok untuk jenis proteksi. Setelah kita memilih jenis unit link yang ingin kita gunakan, kemudian langkah berikutnya adalah lakukan risk profile assessment, minta dari si agen, minta dari pegawai banknya untuk memilih dana ataupun jenis investasi yang lebih cocok untuk kita. Yang mana biasanya dibagi 4 tadi, yaitu dana ekuitas, dana pendapatan tetap, kemudian money market ataupun pasar uang, dan yang terakhir adalah campuran. Sebagai penutup, saya ajak Sobat Pintar untuk beli asuransi, karena beli asuransi akan membantu kita untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu saja dari saya. Semoga episode ini bisa membantu Sobat Pintar lebih tercerahkan mengenai produk unit link dan juga jenis-jenis investasi yang ditawarkan.